Halo, selamat pagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji saya pada konten sebelumnya, bahwa kali ini kita akan membahas tentang jarak ya. Berapa jarak ideal, jarak potensial untuk menanam sawit ya. Jarak antara dari pokok satu ke pokok lainnya, baik di daerah datar maupun daerah bukit atau pegunungan ya. Baik, kita langsung saja ke TKP ya. Oke sahabat, nah inilah yang saya maksud ya dengan jarak ya, dari pokok yang ini ke pokok yang sana ya. Nah, pokok ini ke pokok yang itu ke pokok yang sebelah sana ya. Nah, dari pokok yang ini, yang ini ke sebelah sini ya. Oke, ke sebelah sini. Pokok yang ini. Jarak yang sangat direkomendasikan ya sahabat ya. Nah, itu. Dan pelepahnya pun aman ya. Walaupun di atas sana pelepah yang satu dengan yang lainnya bisa saling mencapai, tapi masih aman ya. Saat memanen juga tidak kesulitan ya, pelepah tidak nyangkut di pelepah sawit di sebelahnya ya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan ke sahabat ya, jarak yang salah ya kalau menurut peraturan penanaman sawit. Nah, ini dia sahabat. Nah, ini jarak dari pokok yang itu ke yang itu tidak sampai 3 meter ya, 2, sekian saja ya. Itu sangat tidak disarankan dan itu salah, bukan untuk ditiru itu ya sahabat ya. Itu jarak yang keliru ya. Nah, dan sahabat bisa lihat di atas sana tuh kan, ketika kita memanen yang di sebelah situ, pelepahnya menyangkut di situ, susah nanti, bisa-bisa pemanennya terkena pelepah ya, dan pertumbuhannya pun tidak normal ya sahabat ya. Untuk buahnya pun ya meskipun ada tapi kecil ya, ringan, dan banyak pengaruhnya sahabat ya. Bukan hanya terhadap pertumbuhan, terhadap buahnya pun dia sangat berpengaruh. Jangankan berbuah, berbunga saja dia kesulitan karena cahaya matahari tidak ini ya, tidak bisa menembus sampai ke bawah ya. Nah, itu jarak yang tidak potensial ya, sangat tidak disarankan kalau para sahabat ingin menanam sawit. Jarak yang paling bagus ya sahabat ya, itu adalah 9, sekian meter ya, jarak dari satu pokok ke pokok yang lain ya. Nah, kalau yang ini masih aman sahabat ya, dari pokok yang situ ke sini ini masih aman, masih 6 meter ya, itu masih aman sahabat. Tapi yang paling bagus 9 meter sahabat, dari sini ke pokok yang sana. Nah, yang itu paling aman tuh sahabat ya. Itu bagi para sahabat yang mau menanam sawit ya, untuk mungkin ada rencana mau menanam ya, tapi kebingungan berapa jarak yang bagus ya. Nah, seperti itu sahabat ya. Itu ilmu yang saya dapat ya selama berkecimpung 9 tahun di perusahaan sawit ya. 2 tahun jadi karyawan biasa. Alhamdulillah selama 7 tahun dipercayakan menjadi seorang pengawas ya, seorang mandor. Nah, di situ saya belajar banyak para sahabat,
mulai dari perawatan sawit, baik penebasan, penyemprotan, pemupukan, pemanenan, dan lain-lain ya. Dan melalui channel ini saya akan bagikan kepada para sahabat ilmu yang saya dapat, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mungkin di konten-konten berikutnya ya, saya akan membahas tentang ini ya, apakah harus bersih seperti ini, gundul seperti ini, atau masih kita sisakan ya gulma ya, paling tidak gulma yang berdaun lunak ya. Nah, nanti kita bahas ya bagaimana yang paling bagus ya, apa pengaruhnya terhadap tanah dan juga apa pengaruhnya terhadap pertumbuhan sawit. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang tanaman liar yang harus diberantas ya di pohon sawit. Mana yang harus diberantas dan mana yang tidak boleh diberantas. Oke sahabat, langsung saja. Nah, ini dia sahabat yang saya maksudkan. Ini adalah anakan sawit ya, atau biasa disebut dengan nama kentosan ya istilahnya. Ini berondolan ya yang nyangkut di sini. Nah, akibat daripada pembuangan pelepah, pemotongan pelepah sawit ini yang terlalu panjang ya, atau biasa diistilahkan dengan gantungan baju seperti ini ya. Harusnya ini mepet ya sahabat, mepet dengan pokok sehingga berondolan itu tidak menyangkut di sini. Kalau menyangkut ya dia akan tumbuh seperti ini sahabat ya. Nah, itu apa bahayanya sahabat kalau banyak tanaman liar seperti ini atau semacam yang ini. Nah, ini dia sahabat, dia akan menyerap pupuk ya sahabat ya, air, pupuk, dan sari-sari makanan yang lain akan diserap oleh ini, akan dicegat oleh ini, tidak sampai ke atas ya, tidak sampai ke buah ya. Nah, makanya ini harus diberantas ya. Nah, kalau yang ini sahabat, ini justru dilarang diberantas ya. Kalau jenis paku-pakuan atau pakis ini, justru dia ini membantu melembabkan pohon sawit ya, jadi tidak gersang ya, pohon sawitnya menjadi tidak gersang. Kalau yang ini kalau ada di tanaman sawit para sahabat, tidak usah dicabut sahabat. Yang perlu dicabut itu yang seperti ini ya, dan seperti yang tadi. Nah, ini anakan sawit ini harus diberantas ya sahabat ya. Di sini banyak nih. Nah, ini kayaknya habis panen ya, hanya susunan pelepahnya amburadul sahabat ya. Pada saatnya nanti kita akan bahas juga bagaimana cara penyusunan pelepah yang bagus ya. Nah, ini kita keliling-keliling dulu sahabat, kita akan lihat ya. Nah, tanaman pakis seperti ini biarkan aja sahabat ya. Nah ini dia air yang mengenangi sampai ke perkebunan sawit milik saya sahabat, karena di dalam sana itu ada mata air ya. Di tahun 2023 kemarau 3 bulan itu dia tidak kering ini sahabat ya. Nah, ini sahabat bisa lihat ya, yang itu besar sekali sudah anakan sawitnya. Nah, seharusnya itu cepat diberantas ya sahabat, dibuang tanaman-tanaman liar seperti itu. Jangan kita biarkan tumbuh di pohon sawit kita atau di pokok sawit kita ya sahabat, karena dia yang mencegat sari-sari makanan dari bawah termasuk pupuk ya. Sangat rugi sekali kalau kita sudah mengeluarkan banyak biaya, ternyata hanya untuk memberikan makanan untuk tanaman liar ya. Oke, nah kita ke pokok yang ini lagi. Nah, ini dia jenis benalu ya sahabat ya. Ini juga
harus diberantas karena dia ini akan membesar dan bisa membunuh sawit sahabat. Ini bahaya. Nah, ini dia kendosan yang tadi saya tunjukkan. Kalau bentuk pakisan seperti ini tidak perlu diberantas ya sahabat ya. Ini benalu seperti ini harus diberantas, harus dibuang ini sahabat. Bahaya bagi sawit, juga bahaya bagi buahnya ya. Sahabat bisa lihat di atas sana, dia sampai ke atas dan sawitnya tidak berbuah jadinya sahabat. Dia jadi mandul, tidak ada fungsinya lagi dia ya. Alangkah baiknya ditebang saja kalau sudah begini sahabat. Itu kalau kita terlambat berantasnya ya jadi seperti ini sahabat ya. Oke sahabat, mungkin sudah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat petani sawit ya. Kita jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang susunan pelepah yang benar ya. Mana susunan pelepah yang benar dan mana susunan pelepah yang salah. Oke sahabat, langsung saja. Oke. Nah sahabat, kita langsung menuju ke tempat ya, posisi penyusunan pelepah yang tidak tepat ya, yang keliru. Nah ini seperti ini. Ini tidak pas ya sahabat ya. Nah, ini berantakan sekali, amburadul ya. Di mana-mana ada pelepah ya. Nah, seharusnya tidak seperti ini sahabat. Cara penyusunannya ya. Cara penyusunan pelepah yang benar bukan seperti ini ya sahabat ya. Nah di sana sahabat bisa lihat bahkan ada bagian pelepah yang tidak disusun ya, yang dibiarkan saja begini. Nah, ini sangat kacau sekali sahabat. Nah seperti ini sahabat, sahabat bisa lihat ini tidak benar ya. Ini kelihatan sangat kotor ya sahabat ya. Nah, ini juga tidak tepat sahabat, cara penyusunan pelepah seperti ini ya. Ini keliru. Nah, nanti kita akan tunjukkan bagaimana cara penyusunan pelepah yang benar ya, untuk di area rata atau area datar atau area flat ya. Nah untuk hari ini kita untuk di area datar saja dulu ya. Nah, oke. Sekarang saya akan tunjukkan cara penyusunan pelepah yang benar ya. Aturan penyusunan pelepah para sahabat, kita anggaplah ini jalur ya. Di sini jalur yang satu, sebelah situ jalur yang kedua. Nah ini jalur ketiga, anggap saja begitu sahabat. Aturannya ya, penyusunan pelepah yang benar sahabat, 2 jalur 1 susunan pelepah. Nah anggap saja, nah seperti ini di sini. Nah di sini 1 susunan pelepahnya, kemudian di sini 1. Nah, jadi dia 21 ya. Ini biasa disebut dengan gawangan mati ya para sahabat ya. Nah, kalau di sini biasa diistilahkan dengan gawangan hidup atau jalan produksi di sini ya. Nah, kenapa mesti susunan pelepahnya harus 21? Nanti akan kita jelaskan ya para sahabat apa fungsinya ya. Mungkin akan dijelaskan di konten-konten berikutnya supaya tidak terlalu panjang durasinya sahabat ya. Nah harus begitu sahabat. Kalau yang seperti ini, aduh ini susah ya, kita melihatnya pun kita
jadi kurang semangat ya sahabat ya. Nah, seperti ini sangat amburadul. Nah, dan ya kelihatan jorok ya sahabat ya. Nah, ini tidak untuk ditiru ya sahabat ya. Sekali lagi sahabat, saya ingatkan untuk susunan pelepah 2 jalur 1 ya, 1 susunan, 2 jalur 1 susunan. Kalau dia arah utara semua ya, untuk daerah rata ya, daerah flat. Nah, kalau dia arah utara selatan ya utara selatan ya, kalau dia arah barat timur semua mengarah ke barat timur ya, jangan utara selatan barat timur campur aduk ya, seperti ini ya. Susunan pelepah yang bagus itu juga ada fungsi sahabat. Suatu saat nanti atau di konten-konten yang berikutnya saya akan jelaskan apa fungsinya sahabat ya, kenapa mesti harus disusun rapi di tempat yang tepat ya, tempat yang benar. Oke sahabat, saya rasa cukup untuk aturan penyusunan pelepah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku. Di hari yang cerah ini kita akan membahas tentang pupuk urea ya, berapa kali dia dalam setahun dan di mana posisi penaburan atau aplikasinya. Oke sahabatku, langsung saja. Nah sahabatku, untuk pupuk urea ya, untuk penaburan atau aplikasi pupuk urea untuk di pokok kecil dia sama ya seperti pupuk yang lain, yaitu di sekeliling pokok ya, dengan dosis yang sangat kecil ya. Dan cara penaburannya sekeliling pokok yaitu kurang lebih 1,5 meter ya, sama dengan pupuk yang lain untuk pokok yang kecil seperti ini ya sahabatku. Ingat sahabatku, dosisnya jangan terlalu tinggi ya, karena apabila terlalu tinggi sangat berbahaya bagi sawit kita ya, apalagi sawit-sawit yang masih kecil seperti ini sahabatku. Oke sahabatku, kita ke pokok yang lebih besar ya. Nah sahabatku, untuk pokok yang besar seperti ini cara penaburannya dia di pelepah ya, di tumpukan pelepah seperti yang di sana itu, sama seperti pupuk NPK ya sahabatku. Dia tidak ditabur di bagian piringan ya, kecuali pada saat sawit masih kecil ya, seperti pokok yang tadi itu di lingkar atau di sekeliling pokok ya, di daerah piringan. Kalau sudah besar seperti ini sahabat, dia tidak lagi di aplikasi di bagian piringan, tapi di tumpukan pelepah seperti ini ya sahabatku. Nah, dia sama seperti pupuk NPK ya. Untuk pokok seperti ini sama juga sudah sahabat, dia di daerah tumpukan pelepah, tidak lagi di piringan ya. Karena seperti yang pernah saya jelaskan sahabat, di tumpukan pelepah seperti inilah ya tempat akar-akar muda ya, yang paling efektif untuk menyerap pupuk ya. Tetapi ingat sahabatku, susunan pelepah ya yang sampai amburadul ya, karena itu tempat kita memupuk, tempat kita mengaplikasi pupuk ya sahabatku. Jadi kita harus hati-hati menyusun pelepah, yaitu 2 jalur 1 susunan pelepah, 2 jalur 1 susunan pelepah ya, sahabat. Nah seperti ini ya sahabat, sama sahabat, semua ini dia ditabur di bagian pelepah ya, untuk sawit-sawit yang sudah tinggi seperti ini sahabat. Nah, kita jalan-jalan sedikit sahabat.
Ini seharusnya lurus di sini sahabat. Untuk susunan pelepahnya lurus ke sana ya, sesuai yang di sebelah sana kan. Nah, jadi 2 jalur di sini harusnya, di sebelah lagi 1 ya. Jadi pada saat kita aplikasi atau penaburan pupuk enak ya. Mudah-mudahan bisa dipahami sahabatku ya untuk masalah itu, karena sudah dijelaskan di konten-konten yang lalu ya. Nah, ini dia sahabat. Nah, belalang tempur saya ada di situ sahabat. Saya pagi-pagi sekali ke sini karena siang hari ada kegiatan yang lain. Nah, seperti ini sahabat. Oke sahabatku, bisa dipahami ya. Dan untuk penaburan urea sahabatku, dia cukup 1 kali 1 tahun ya. Jangan sampai para sahabat menabur urea 2 atau 3 kali, tetapi pupuk NPK hanya 1 kali. Itu terbalik sahabatku, karena pupuk urea sama seperti pupuk borat sahabat, dia hanya makanan tambahan, sementara pupuk NPK adalah makanan utama. Jadi utamakan makanan utama ya. Untuk NPK 3 kali, saya ulangi lagi ya penjelasan pada konten sebelumnya. Untuk NPK 3 kali, untuk urea 1 kali, dan untuk borat 1 kali ya. Oke, saya rasa sudah tuntas kita membahas masalah pupuk ya sahabat. Sudah 3 kali kita membahas masalah pupuk, jadi sudah cukup. Oke sahabatku, semangat terus. Salam sukses buat kita semua. Semoga sehat selalu, rezeki dilancarkan, dan salam tanam berduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.